Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri kelas 11 MIA yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, ana ingin melanjutkan penjelasan tentang sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pertukaran gas dalam pernapasan. Berikut menunjukkan tabel analisis kimia gas-gas yang masuk dan keluar dari tubuh. Ada 3 gas yang kita akan coba singgung di sini. Yang pertama adalah oksigen, yang kedua karbon dioksida, dan yang ketiga adalah air. Nah, untuk oksigen diperkirakan yang masuk ke dalam tubuh manusia berkisar antara 20,71% dan nanti yang keluar sekitar 14,6%. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa tidak semua oksigen itu diubah menjadi karbon dioksida, ya. Kemudian yang berikutnya ada karbon dioksida diperkirakan masuk ke dalam tubuh sekitar 0,04% dan keluar sekitar 4%. Berarti ada 100 kali lipat gitu ya yang masuk dengan yang keluar. Dan yang terakhir adalah uap air atau H2O yang masuk sekitar 1,25% dan yang keluar sekitar 5,9%. Namun yang perlu ditekankan di sini, setiap orang memiliki kebutuhan akan oksigen yang berbeda-beda, bergantung pada umur, kemudian aktivitas, berat badan, ataupun jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi, gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang jadi pertanyaan, bagaimana proses oksigen yang ada di udara dapat diangkut sampai ke dalam sel? Jadi oksigen dalam udara pernapasan larut di permukaan alveolus. Kemudian nanti oksigen berdifusi melewati sel-sel epitel alveolus dan sel-sel kapiler untuk masuk ke plasma darah. Setelah itu di dalam plasma darah oksigen berdifusi ke sel-sel darah merah. Kemudian oksigen berikatan dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Dan nantinya reaksi pengikatan oksigen oleh hemoglobin terjadi melalui persamaan reaksi bolak-balik. Yang mana di sini kita lihat Hb ya atau hemoglobin berikatan dengan O2 menjadi HbO2, atau sebaliknya nanti HbO2 ini dipecah menjadi Hb plus O2. Nah, oksihemoglobin pecah dan melepaskan oksigen di tempat-tempat yang berkonsentrasi oksigen rendah. Kemudian karbon dioksida dalam plasma darah dilepaskan dan berdifusi menuju alveolus. Untuk lebih detailnya seperti ini gambarnya ya, yang mana oksigen berdifusi ke dalam kapiler dari alveolus, yang mana nanti akan diikat oleh sel darah merah dan nanti akan membentuk HbO2. Kemudian nanti HbO2 juga akan dipecahkan. Kemudian di sini kita lihat karbon dioksida yang sudah ada di dalam sel darah akan berdifusi keluar gitu ya, menuju paru-paru. Berdifusi keluar menuju lingkungan ya. Entah itu nanti akan keluar dari mulut atau dari hidung. Ini adalah beberapa keterangan ya, yang ada pada gambar. Oke, kita lanjut.
Adapun kelainan atau gangguan pada sistem respirasi yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah asfiksia, yang mana orang yang menderita asfiksia ini kondisi kekurangan pasokan oksigen yang disebabkan ketidakmampuan bernapas secara normal. Kemudian ada yang disebut dengan bronkitis. Hal ini disebabkan oleh peradangan pada selaput yang melapisi bronkus. Pada bronkitis terjadi penumpukan lendir kental di bronkus dan penderita mengalami serangan batuk yang terus-menerus sebagai usaha untuk mengeluarkan lendir itu. Kemudian ada yang disebut juga dengan emfisema, yang mana emfisema ini terjadi karena kondisi pecah dan menyatunya dinding-dinding alveoli yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang terkandung dalam, bisa dari asap rokok, debu-debu industri, ataupun polutan udara lainnya. Ini bisa kita bedakan ya, antara paru-paru normal dengan paru-paru yang menderita emfisema. Di sini kita lihat ada dinding-dinding alveoli ya yang menyatu begitu. Kalau ini kan lumayan menyebar, ini agak menyatu. Oke, yang berikutnya ada yang disebut dengan penyakit asma. Penyakit asma ini akibat dari gangguan pernapasan berupa sesak napas yang dapat dipicu oleh alergi terhadap serbuk sari bunga, tungau, debu, rambut-rambut hewan, virus tertentu, oksida nitrogen, dan asap kendaraan bermotor atau suhu dingin juga bisa menyebabkan asma. Bisa juga karena stres gitu ya, serta faktor psikologis. Ya, terlalu takut atau sedang gelisah bisa juga menyebabkan orang asma. Yang berikutnya ada kanker paru-paru. Jadi kanker paru-paru ini disebabkan oleh abnormalitas pembelahan sel pada jaringan di paru-paru, misalnya di bronkiolus. Faktor pemicunya yang terbesar adalah paparan asap rokok secara terus-menerus. Oleh karena itu kita sebaiknya menghindari rokok. Ada juga yang disebut dengan fibrosis sistis. Ini kelainan genetik yang menyebabkan penderita sulit bernapas karena dihasilkan sekresi keringat, lendir, dan cairan lainnya yang lebih banyak dan lebih kental sehingga menyumbat saluran pernapasan. Ini beberapa infeksi oleh bakteri atau virus pada sistem pernapasan kita. Ada yang disebut dengan TBC atau tuberkulosis. Ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua, pneumonia, disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae atau pneumococcus. Ada juga yang disebut dengan legionellosis, bentuk atipikal dari pneumonia oleh bakteri Legionella pneumophila. Ada juga beberapa sistem pernapasan yang terganggu akibat virus ya. Ada influenza disebabkan oleh virus influenza, SARS oleh virus SARS, kemudian ada flu burung ya. Ada juga yang sekarang yang sedang pandemi gitu ya, COVID-19 ya, coronavirus disease 2019. Oke, ini sekilas terkait dengan bahaya rokok terhadap sistem pernapasan kita, yang mana nikotin dan karbon monoksida dalam asap rokok antara lain dapat menyebabkan kanker paru-paru, penyumbatan arteri koroner jantung, kanker kantong kemih, TBC, dan impotensi. Merokok juga berbahaya bagi ibu hamil karena dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan di bawah rata-rata. Kemudian orang bukan perokok ikut menghirup asap rokok dinamakan perokok pasif. Ini perbedaan antara paru-paru bukan perokok dengan paru-paru perokok. Kita lihat di sini paru-paru perokok sangat hitam. Tentunya ini karena terpapar oleh asap rokok dan kandungan kimia yang di dalamnya. Sehingga sebaiknya dari sekarang jangan kita merokok ya, karena sangat buruk untuk kesehatan kita.
Demikian yang bisa Ana sampaikan, semoga materi terakhir tentang sistem pernapasan ini bermanfaat bagi